Assalamualaikum pemirsa Ikonisia, saya Ajeng Putri Andani. Kembali lagi dalam Bingkai Informasi edisi liputan khusus Erupsi Semeru. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 4 Desember tahun 2021 telah terjadi erupsi Semeru yang sebagian besar berdampak pada warga di Kabupaten Lumajang. Saat ini saya sedang berada di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bersama saya nanti kita akan menemui warga setempat untuk mengetahui inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh warga dalam pemulihan atau pembangunan pasca bencana erupsi Semeru. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Baik pemirsa Ikonisia, saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan yang ada di Kampung Renteng. Sebelumnya jembatan ini telah rusak karena erupsi Semeru dan kemudian dibangun secara mandiri oleh warga. Nah, saat ini bersama saya sudah ada salah satu perwakilan dari warga setempat. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng. Bapak namanya siapa? Trisno Bapak Dusun Kampung Renteng. Bapak Sutrisno dari Dusun Kampung Renteng. Oke, baik. Bapak bisa diceritakan bagaimana pembangunan atau bagaimana latar belakang dari pembangunan jembatan ini, Pak? Oh iya, Mbak. Ini jembatan ini memang dulunya itu kena erupsi, sedangkan pondasinya itu memang kena erupsi lahar Semeru dari Semeru, luapan dari Semeru akhirnya menggerus pondasi kanan kirinya pondasi itu tergerus, akhirnya menggantung 1,5 meter kanan kirinya. Akhirnya saya punya inisiatif untuk merencanakan sama warga hasil musyawarah untuk membangunkan warga, mengumpulkan warga Kampung Renteng keseluruhan untuk memperkuat jembatan ini untuk akses dari Kebon Agung ke Kampung Renteng, gitu Mbak. Berarti dulunya ketika jembatan ini rusak, akses dari Kebon Agung ke Kampung Renteng ataupun sebaliknya terputus ya Pak? Enggak terputus, cuma ini rusak tapi belum ambruk. Oh, gitu belum loh. ambruk, Cuma berpotensi. Sudah genting, gitu loh. Sudah genting, kalau memang nanti dijalani wis rawan putus gitu loh. Jadi saya perkuat, saya juga sebagai pelaksana pekerjanya. Nah ini saya perkuat secara beton, ya ini hasilnya, hasil swadaya masyarakat. Ini semuanya yang saya manage hasilnya, uangnya, saya beli bahan sama ongkos tukangnya, saya yang mengatur semua, saya yang mengerjakan, saya yang pelaksana kerjanya. Gitu. Itu uangnya berasal dari mana Bapak kalau boleh tahu? Kalau bisa saya paparkan ini, uang ini dari hasil portal. Dari portal untuk desa Kampung Renteng. Dulu memang ini ada portal dari penarikan truk pengangkut pasir. Itu tiap harinya 10.000. Jadi hasilnya itu memang dulu itu memang sudah lama nih Mbak. Sudah lama, sudah 5 tahun. Nah, sedangkan ini uangnya sedang secara dibongkar, uangnya tinggal 5 juta. Selama 5 tahun itu? 5 tahun tinggal 5 juta uang kas dari jalan ini. Oke, baik Bapak. Bapak kalau semisal dulunya jembatan ini tidak diperbaiki, dampaknya apa Pak? Kalau tidak diperbaiki, kalau memang sebelum ada erupsi, ya aman-aman saja Mbak. Aman-aman saja. Setelah itu diterjang sama erupsi dari lahar Semeru, dari luapan lahar Semeru kemarin, nah ini akhirnya akan tergerus pondasi kanan kiri ini. Pondasi kanan kirinya ini tergerus semua, akhirnya menggantung. Nah ini rawan juga, rawan kecelakaan juga, rawan ambruk gitu loh. Jadi akhirnya sebelum ambruk ini punya inisiatif untuk warga ini untuk musyawarah untuk memperbaiki jembatan ini. Untuk pembangunan jembatan ini sendiri Pak, butuh biaya berapa Pak secara totalnya? Ini kalau biaya totalnya 30 juta dan mengeluarkan apa? Dan karyawannya itu 9 orang karyawan. Jadi tukangnya 3, kulinya 6. Tukang 3, kuli 6. Itu dari dusun mana aja dari Pak? Dari dusun semua sini, dari warga sini semua. Yang nganggur saya tarik. Oh, warga Kampung Renteng? Ya, Kampung Renteng. Pokoknya yang nganggur saya tarik semua. Waktu itu memang tidak ada kerjaan, jadi daripada nganggur saya ajak kerja gitu loh. Itu selama 3 minggu. Karena memang ini juga merupakan akses satu-satunya ya Pak? Akses satu-satunya ke Kebon Agung sama Kampung Renteng, sama sekitarnya ini. Kalau mau ke sana itu memang akses satu-satunya ini Pak. Kalau ke sana lagi berarti udah nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jika ada jalan buntu kan, nggak bisa, nggak ada aksesnya cuma ke area pertambangan, ke perkebunan gitu toh, mati sudah, nggak ada jalan lain, jalan tembusnya nggak ada.
Cuma dari sana harus ke jalan raya, yaudah itu dari Kampung Renteng ini. Baik pemirsa Indonesia, di belakang saya merupakan jembatan Perak yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Bersama saya telah ada warga yang bisa menceritakan apa yang terjadi di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Bapak. Bapak namanya siapa? Saya Nurholik dari Kamar Kacang sini, warga setempat daerah sini. Bapak bisa diceritakan Pak apa yang sebenarnya terjadi di wilayah ini khususnya Pak? Baik, terima kasih. Ini adalah dulunya sebagai tambang ya, ini area tambang masyarakat yang dulunya itu dikelola oleh masyarakat sekitar sini. Jadi intinya ini adalah tambang manual, kalau orang sini itu istilahnya tambang manual Mas. Karena ini dikelola dengan cara masyarakat seperti itu. Dan yang terjadi di sini saat ini jembatan Perak dan juga tambang ini menjadi tertimbun seperti ini akibat erupsi Semeru pada 4 Desember kemarin. Seperti itu. Dan ya begini kejadiannya Mbak untuk Semeru. Baik Bapak, berarti dulunya itu lahar itu dari sana, dari jembatan Perak ke sana nggih Pak? Betul, dulunya lahar itu waktu pertama kali erupsi itu jembatan Perak dan juga menuju ke ke Kamar Kacang, namun masih terhenti di sini. Laharnya itu lavanya itu Mbak ya, lavanya itu terhenti di sini dan menumpuk di sini, terjadi penumpukan di sini. Dan setelah tanggal 7 Desember itu maka ada lagi erupsi kedua dan lahar itu mengarah ke kampung, dan itulah yang membuat kerusakan di Dusun Kamar Kacang dan Kampung Renteng seperti itu. Ya betul. Baik Bapak, ketika itu meluber ke pemukiman warga ya Bapak, dari warga sendiri apa sih Pak inisiatif yang dilakukan gitu untuk mungkin menghentikan atau untuk menyudahi peluberan itu sendiri? Baik, pada saat itu memang pemerintah itu fokus untuk penanganan di ujung ya atau di Dusun Kamar Kacang, namun pemerintah lupa bahwa di sini adalah akar permasalahannya. Jadi kami dan beserta warga itu berinisiatif untuk, karena kami lapor tidak ditanggapi, jadi kami berinisiatif untuk membuat sudetan secara manual pada itu. Penyudetan itu adalah seperti ini, penyudetan manual itu kami membawa cangkul dan alat-alat seadanya untuk membuat tanggul dan mengamankan dusun kami seperti itu. Oh, baik Bapak. Itu untuk menghentikan aliran yang menuju ke kampung ya Pak? Betul, ya itu untuk menghentikan aliran tersebut dan untuk mengembalikan aliran air supaya kembali ke laut seperti itu, kira-kira seperti itu. Berarti dulunya dicangkul ya Pak? Ya, dulunya kami berinisiatif membawa cangkul dan juga alat-alat seadanya. Namun alhamdulillah setelah kami datang ke sini bersama warga, ada sekitar 50 warga pada saat itu yang datang ke sini, pemerintah langsung menanggapi dengan menurunkan alat-alat beratnya ke sini untuk membantu kami. Seperti itu kira-kira Mbak. Baik Pak. Apabila tidak disudet Bapak, kira-kira dampak apa yang akan terjadi terkhusus pada perkampungan ya Pak? Baik. Kalau ini tidak disudet atau tidak dilakukan pembendungan lagi, yang kami khawatirkan itu bukan cuma dusun kami yang akan terkena dampak, tapi yang kami khawatirkan itu adalah ke dusun-dusun setelah dusun kami, ke bawah sampai ke Candipuro bahkan ke Pasirian. Karena aliran ini akan menjadi liar apabila di pusatnya sini itu tembus ke utara, dan apabila di sini mengarah ke utara bisa sampai ke Pasirian dampaknya, bisa sampai jauh gitu loh, maksud kami seperti itu. Berarti memang penyudetan ini sangat perlu dilakukan ya Bapak. Betul. Untuk mencegah kemungkinan terburuk ke depannya begitu. Betul. Apabila penyudetan ini tidak dilakukan, itu tadi konsekuensinya kita akan kehilangan beberapa desa bahkan kecamatan lain, karena aliran ini akan menjadi liar sampai ke Pasirian, Candipuro itu dan seterusnya. Kami tidak bisa ada yang menjamin kemana dan seperti apa jadinya nanti kalau ini menjadi liar dari sini, seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira.
menurut Ibu Misrani sendiri sebagai warga yang terdampak begitu ya Bu, apakah lokasi hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun pemerintah itu apakah sudah benar di situ begitu Bu? Sebenarnya sih kalau menurut warga, kalau menurut pendapat warga itu sih kurang sreg. Nah, Itu kenapa, karena Bu? gini, kita itu kan sebenarnya menghindari bahaya yang ada di kamar kajang. Nah, lah kan dari kamar kajang ke Semeru berapa kilo? Lah, ternyata kita tuh dipindah ke sana, ternyata malah mendekati, gitu loh, Oh, berarti lebih dekat dari lokasi sama Semeru tersebut, Oh iya. gitu loh. Terus lagi apa ya? Walaupun nggak sreg, seperti aku sendiri contohnya, ya mau nggak mau harus tinggal di sana karena untuk tanah yang untuk bangun Huntara Mandiri seperti Pak Pangat, saya nggak punya, gitu loh. Jadi walaupun ada donatur yang menawari, mau Bu dibikinkan rumah, tapi kan tanah saya nggak punya, Tidak gitu loh. punya. Jadi mau nggak mau, cocok nggak cocok ya harus pulang ke sana, gitu loh Mbak. Berarti donatur itu hanya menawari atau hanya akan mengeksekusi hunian yang itu sudah punya, di mana warga sudah punya tanah sendiri ya Bu? Iya, Ketika warga tidak punya tanah sendiri berarti tidak diproses begitu ya Bu? iya, Oh, gitu loh. baik. Dan untuk Huntara sendiri itu, kalau bisa itu secepatnya lah, cepat selesai karena kan kasihan saudara-saudara kita yang ada di penampungan, di tenda-tenda, di tempat sekolah-sekolah kayak gitu loh. Kan ini kalau dihitung-hitung kan sudah 100 hari lebih ya. Lebih ya, 100 Iya, lebih. 100 hari lebih. Tapi ya enggak tahu lagi karena ini kan belum ada pemberitahuan, belum ada sosialisasi juga enggak pernah disampaikan ke kita. Yang kita lakukan sekarang itu hanya menunggu dan menunggu. Kepastiannya enggak tahu kapan. Iya, tidak Enggak jelas. ya. Iya. Berarti tadi menurut warga sebetulnya tempat yang dipilih oleh pemerintah untuk hunian sementara atau hunian tetap itu sebetulnya masih belum benar gitu ya Bu. Mungkin ada lokasi yang lebih lebih bagus untuk dijadikan hunian sementara atau hunian tetap warga terdampak ya Bu. Iya. Kalau untuk hunian yang dibangun pemerintah sendiri Bu, itu ada berapa unit Bu kira-kira? Kalau kemarin itu datanya kalau enggak salah yang diumumkan 2.900 2.900. kakak. Karena ini kalau menurut data yang ada kan dapat per kakak. Jadi Dapat kalau per yang di kakak. kamar kajang itu misalkan satu rumah 2-3 kakak itu di Huntara nantinya dapat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oh begitu. Kalau untuk di dusun Ibu sendiri itu ada berapa kakak Bu kira-kira yang membutuhkan hunian sementara atau hunian tetap? Untuk di wilayah saya sendiri khususnya di kamar kajang RT 2 itu kalau tidak salah kalau dihitung per kakak ada 47 itu kalau diambil per kakak. Kalau per rumah 42 itu untuk khususnya RT 2 kamar kajang. Itu baru satu RT gitu. Ya. Baik, berarti mungkin masih banyak warga yang berada di pengungsian, kemudian ada juga yang selain di pengungsian Dikontrakan. dikontrakan Iya. begitu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Misrani atau Pak Pangat. Kalau dari saya sendiri ya, kalau bisa itu secepatnya jadi Huntara. Karena apa ya Mbak ya, kalau bisa itu secepatnya kita itu bisa atau paling enggak jelas lah kalau kita itu oh di sini loh rumahmu gitu loh. Terus ini tempatmu, terus ini maunya itu gimana gitu loh. Paling tidak seperti itu loh. Jadi jangan kalau misalkan dapat katanya sih itu memang kita itu direlokasi ke sana semua. Cuma yang kita minta itu kejelasan. Ya, Kejelasan, kepastian.
Kalau menurut Ibu sendiri lebih aman mana Bu? Antara hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun pemerintah di Sumber Mujur sama dusun yang ditinggali Ibu saat ini, itu lebih aman mana Bu? Dari mungkin ketika nanti terjadi erupsi susulan, itu menurut Ibu lebih aman mana? Kalau menurut saya pribadi sih lebih aman sini. Lebih aman yang di rumah Ibu di sini ya? Iya. Karena ini kalau yang di Sumber, kalau di sini walaupun kurang lebih 15 atau 14 km kan masih berjarak. Oh, di sini tuh berarti di Kamar Kajang. Di Kamar ya, Bu? Kajang. Di Kamar Kajang. Nah, sedangkan kita nanti ada di Sumber Mujur, itu enggak bisa dikatakan berapa kilometer, yang jelas kita itu ada di kakinya Gunung Semeru. Sudah berada di kaki gunungnya berarti? Iya. Kalau tadi di Kamar Kajang masih berjarak sekitar kurang lebih 15 kilo ya Bu? Ya. Oh, berarti masih aman gitu. Kalau untuk ancaman yang mungkin dirasakan warga sekarang terkait pasca bencana itu ada nggak Bu? Iya, masih ada ancaman seperti itu. Karena kan ini Mbak, untuk guguran yang setiap hari itu kan ngendap di Curah Koboan. Itu menggunung di sana. Nah, nanti itu bisa suatu saat nanti atau kapanpun itu bisa aja datang ke Kamar Kajang lagi. Sebenarnya di sini itu lebih aman asalkan aliran sungai gak ada penanggulan yang dibuat oleh tambang, itu aliran dikembalikan asal semula kayak dulu, nggak ada penambang, nggak ada apa itu. Dulu pernah terjadi tahun 94, itu pernah terjadi banjir lava karena aliran itu tetap ada, nggak ada penanggulan, ya lewat aja lolos, nggak sempat melober ke tempatnya warga gitu. Sudah lewat di jalannya karena Karena nggak ada tanggul-tanggul ada tanggul-tanggul. yang dibuat oleh tambang gitu loh. Jadi kalau di sini memang lebih aman karena ada bukit-bukit ini. Oh. Nah, di Karena sini tertutup ya bukit juga ada ya? bukit ya, itu lebih aman di sini. Tapi kalau masih ada penanggulan di sungai, kemungkinan besar kalau di sini mungkin meluber ke sini lagi. Gitu. Berarti kalau untuk keamanan sebenarnya lebih aman di sini di Kamar Kajang karena ada bukit ya Pak. Tapi karena ada pembangunan tanggul, akhirnya lava itu atau lava dingin itu tidak mengalir ke jalannya tapi malah mengubar ke tempatnya warga. Sedangkan kalau kita beralih ke hunian yang dibangun pemerintah itu di kaki Gunung Semeru malahan gitu. Itu lebih rawan gitu kalau menurut warga. Itu bukan satu kali dua kali saya memperingatkan kepada Pemkab, kepada pemerintah Lumajang itu sudah berulang kali saya peringatkan adanya tambang, adanya tanggul-tanggul itu sudah saya peringatkan. Tapi dari pemerintah sendiri itu nggak ada tanggapan gitu. Oke, kalau untuk Ibu harapan kedepannya apa Bu? Setelah pasca bencana. Iya, pasca bencana. Kalau saya pribadi sih ya istilahnya karena rumah sudah habis ya, kita punya rumah. Alhamdulillah kita sudah ada yang buatin rumah di tanah kita sendiri ya, kayak Hintara Mandiri ataupun Hintap Mandiri. Terus untuk jenjang selanjutnya menurut instruksi yang kita terima dari pemerintah itu kita harus pindah ya. Harus pindah ke Sumber Mujur ya. Ke tempat hunian. Nah, itu kita harus pindah kan gitu. Nah, untuk itu kalau memang di sana nanti itu ada apa di sana kan gitu. Paling enggak harus ada pekerjaan. Kalau warga cuma dipindah saja, di sana enggak ada pekerjaan, terus kayak apa nantinya? Nah, kalau harapan saya seperti itu. Baik, Bapak perkenalkan saya Ajeng. Kalau boleh tahu Bapak siapa Ajeng? Saya Liswanto. Bapak
Liswanto. Liswanto, Ya. oke. Bapak Liswanto sebagai apa di sini? Saya pengamat Gunung Semeru aja. Pengamat Gunung Iya. Semeru. Berarti sekarang kita ini ada di mana, Pak? Kita saat ini berada di pos PGA Gunung Api Semeru. Ya. PGA Gunung Api Semeru. Ya, di bawah BVMBG ya. Letaknya di mana ini, Pak? Di Kecamatan Candipuro, desanya Sumberwuluh. Oh, baik. Bapak boleh dijelaskan fungsi dari PGA itu sendiri apa ya, Pak? Fungsi PGA adalah salah satu unit instansi dari Badan Geologi ya, yang tupoksinya atau tugas pokok fungsinya adalah mengamati setiap kegiatan aktivitas Gunung Api Semeru. Jadi di bawah Badan Geologi itu ada kita tersebar 169 gunung api di seluruh Indonesia. Salah satu contohnya adalah Semeru. Iya, iya. Yang mengamati. Ya, kita ini aktivitas pengamatan. Jadi kita itu kantor pusatnya di Bandung. Nanti kita data real time-nya itu dari pos PGA ini ke Bandung. Ya, ya. Kalau untuk proses pengamatannya sendiri bagaimana, Bapak? Prosesnya sebenarnya kita ada beberapa metode ya. Jadi salah satunya seperti yang kita lihat ini adalah metode pengamatan seismik. Jadi pengamatan yang berdasarkan aktivitas seismik, jadi pergerakan aktivitas magma ke permukaan dimonitoring pakai namanya seismograf ya, seismograf yang analog. Kemudian selain itu kita juga pengamatan tidak kalah penting adalah visual. Visual itu adalah melihat langsung ke gunung untuk mengetahui perubahan-perubahan setiap morfologinya, kemudian perubahan-perubahan di kawah seperti itu. Jadi artinya sebagai pembanding dari pengamatan seismik. Seismik ya, berarti bisa dari seismik kemudian juga langsung dari visual. Dari visual ya, Iya. Pak. Visual juga masih dikuatkan dengan metode CCTV. Jadi ada beberapa CCTV yang terpasang di kita. Salah satu di PPGA Semeru, kemudian ada di daerah Prono juga di Puncak Seriti. Ya, itu untuk membantu visual dari arah selatan gunung, tenggara sama selatan. Ya. Oke, Bapak. Secara sistem kerja kan sebetulnya dari sini nanti dilaporkan ke Bandung ya, Pak. Ya. Tapi untuk yang warga yang berada di sini itu apakah juga mendapatkan informasi jika ada tanda bahaya dari Gunung Semeru sendiri gitu, Bapak? Kita sudah punya sistem ya, sistem pelaporan. Biasanya kita saat ini melalui WA Group ya. WA Group itu kita ada sampai unsur yang paling bawah, sampai unsur Muspika Pemda sama orang-orang BPBD ya, itu semua ada mendapatkan laporan dari kita di WA Group. Baik Bapak, kalau untuk masyarakat sendiri yang ada di sini Bapak, itu kan sudah mendapatkan informasi lewat WA Group. Kemudian kan mungkin tidak semua ya Pak punya WA atau masuk di WA Group. Apakah setelah itu ada penyebaran yang lain begitu, mungkin lewat alat informasi yang lain begitu? Tentunya komunikasi itu kan tidak hanya di media sosial di WA Group ya. Tentu ada beberapa grup juga yang bisa mengkomunikasikan misalkan ke unit-unit atau relawan misalkan. Jadi relawan itu sudah punya beberapa jaringan channel radio HT ya, itu untuk mengcover apabila ada anggota WA Group yang pada saat itu WA-nya nggak aktif ya, atau tidak mungkin karena faktor jaringan, tetapi tidak terputus, jadi tetap bisa disampaikan di HT gitu. Iya betul. Mungkin dari radio juga mungkin ya Bapak yang saat ini? Iya saat ini sudah ada salah satu radio komunitas bencana ya. Jadi yang di Candipuro kami juga belum terlalu ini, tetapi kemarin sempat beberapa pengurusnya ke sini. Jadi ini salah satu media untuk membantu menyampaikan informasi dari kami supaya sedini mungkin informasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Baik pemirsa, sebelumnya kita telah mengetahui informasi tentang bagaimana pengamatan pergerakan Gunung Semeru di PGA. Nah, saat ini saya sedang berada di studio radio komunitas, yang mana radio ini merupakan salah satu media penyebaran informasi dari PGA ke warga. Nah, saat ini juga telah hadir di samping saya pengelola dari radio komunitas. Mbak dan Mas, kalau boleh tahu, ini radionya namanya apa ya? Lintas Semeru, Pak.
Lintas Semeru. Nah, Lintas Semeru ini siapa yang akhirnya menginisiasi hingga menjadi radio komunitas? Itu dari Merapi ya, JRKI untuk ke sini. Awal mulanya di Sumberwulu, Kak. Awal mulanya di Sumberwulu. Awal mulanya di Sumberwulu, langsung dipindahkan ke sini. Nah, berarti studio radio komunitas ini sekarang berada di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh ya? iya, Kak. Oh, baik. Untuk jangkauannya sendiri, itu seberapa luas? Melalui jangkauan mulai dari Desa Sumberwulu sampai Lumajang Kota. Namun kemungkinan ada beberapa daerah yang tidak bisa menangkap frekuensinya, kemungkinan dari jaringan radiusnya tidak stabil. Karena tidak stabil ya. Kalau untuk warga setempat sendiri atau warga lokal, itu mengaksesnya lewat apa ya, Mbak? Untuk mengaksesnya radio sendiri, untuk mereka yang mempunyai radio, mereka bisa mendengarkan melalui radio langsung. Tapi untuk mereka yang tidak mempunyai radio, mereka bisa mendengarkan melalui HP. Melalui HP. Ya. Baik. Kalau untuk fungsi dari radio komunitas ini sendiri apa? Untuk memberikan informasi kepada warga Sumberwuluh mengenai cuaca yang ada di dekat Gunung Semeru. Oh, jadi kalau untuk prosesnya sendiri bagaimana, Mbak, itu dari PGA ke sini? Pihak PGA itu memberikan informasi kepada pihak radio itu setiap 6 jam sekali melalui grup WA, dan pihak radio menginformasikan kepada warga di sekitar melalui radio untuk menghimbau agar warga yang beraktivitas di sekitar aliran sungai bisa berhati-hati dan mengetahui cuaca yang ada di dekat Semeru. Baik, kalau untuk kendala yang dialami oleh pengelola radio komunitas Lintas Semeru sendiri ada nggak sih, Mbak? Untuk kendalanya, untuk memperluaskan jaringan ini ya, Mbak ya. Untuk repeater masih mau dipasang untuk repeaternya ya, Kak, untuk memancarkan biar menginformasikan lebih luas gitu, Kak. Baik. Untuk media informasinya ya, Kak ya, untuk dari PRB itu dari Badan Geologi PVMBG ya, Kak ya, itu langsung untuk menginformasikan ke radio agar lebih luas lagi ya, masyarakat yang bisa dijangkau dari ya. Pak Yudhistira itu, Kak. Oh, baik. Berarti menurut Mas dan Mbak ini adanya radio komunitas Lintas Semeru ini apakah lebih membantu penyebaran informasi atau sama saja? Lebih membantu, karena semenjak ada radio ini orang yang sedang bekerja pun bisa mendengarkan informasi dari kami. Jadinya kalau ada apa-apa kan sudah tahu gitu loh. Misal ya kayak yang beraktivitas yang jauh dari keluarga kan, kalau ada apa-apa kan bisa langsung menyelamatkan diri sendiri. Iya. Mungkin juga karena semua warga tidak mengakses informasi dari internet mungkin ya, kalaupun ada. Jadi yang paling cepat adalah dari radio karena keterlambatan, Kak. Kalau kita lewat media itu kadang ada sinyal, kadang enggak kan gitu, Kak, kalau menginformasikannya. Jadi lebih intern kalau ada radio kayak gini, Kak ya, untuk menginformasikan langsung lebih intern karena tidak memerlukan jaringan yang kayak sinyal itu, Kak. Sinyalnya kan tertutup kabut gitu, gak ada sinyal kalau lewat WA atau grup itu, Kak. Kalau masalah media di radio ini yang lebih efektif. Lebih efektif ya. Selama ini berarti kan untuk keadaan yang sekarang yang seperti pasca bencana seperti saat ini memang yang paling efektif itu memakai radio ya, karena bisa langsung menyebar dan didengar oleh semua warga begitu. Iya, begitu, Kak. Demikian pemirsa Ikonisia TV, hasil liputan khusus Bingkai Informasi edisi Erupsi Semeru. Dapat kita saksikan bersama bahwa bencana yang menimpa warga di Desa Sumberwulu ini tidak serta-merta mematahkan semangat dan membuat warga terpuruk. Sebaliknya,
hingga sampai saat ini warga masih melakukan inisiatif dalam upaya pemulihan pasca bencana erupsi Semeru. Dan hal ini harus kita apresiasi bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ajeng Putri Andani bersama tim liputan yang bertugas undur diri. Salam tangguh bencana.